Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di video tutorial kali ini. Saya Ayu Santi Nurfitriani dari kelas Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, di video ini saya itu akan menunjukkan cara membuat aplikasi penghitung volume sederhana dengan tema saya, tampilan yang minimalis dan menggunakan Android Studio. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat tampilan yang bersih, modern, dan juga memahami codingan utama yang ada di file main activity-nya. Nah, kita akan masuk di Android Studio. Nah, ini seperti video tutorial yang kemarin-kemarin sudah. Nah, di sini aplikasi yang akan kita buat kali ini itu mengusung konsep minimalis desain. Nah, artinya apa? Artinya tampilan aplikasinya itu dibuat sesederhana mungkin. Nah, jadi aplikasinya itu sangat sederhana. Nah, seperti ini nih. Nah, dengan warnanya itu netral dan tombol-tombol yang tidak terlalu mencolok. Seperti pilih bangun, hitung sekarang, ya seperti itulah contohnya. Dan intinya itu dia fokus pada fungsi utama, yaitu fungsinya untuk menghitung sebuah volume desain. Seperti ini, cocok banget nih untuk pengguna modern yang suka tampilan bersih dan mudah dipahami. Nah, seperti itu. Nah, penjelasan fungsi aplikasinya itu dia itu hanya perlu memasukkan nilai ini seperti kayak nilai panjang, lebar, tinggi, kayak seperti itu. Nah, setelah itu aplikasi ini akan menghitung volume dari bentuk, misal nih dari bentuk balok. Nah, itu rumusnya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dan hasilnya itu akan ditampilkan di layar. Nah, seperti itu. Dan kita itu juga bisa codingnya itu kayak drop and drop aja gitu ya. Tinggal pasang, tempel. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya coding itu ada di main activity. Nah, di sini kita masuk di sini di main activity-nya, masuk di bagian utama, yaitu di main activity. Nah, di sini tuh kayak tempat logika gitu loh. Logika utama bagi aplikasi yang dijalankan itu. Nah, sekarang kita bahas baris per barisnya secara singkat, padat, dan ya semoga bisa dipahami. Nah, di sini baris yang ini loh. Ini. Nah, baris itu tuh menunjukkan lokasi atau suatu alamat sebuah kelas di main activity-nya dan di dalam struktur proyek. Nah, semua file Java itu harus punya package atau apa ya, itulah namanya. Nah, supaya Android Studio itu tahu fungsi apa file ini tuh termasuk dalam bagian aplikasinya. Nah, yang kedua ada ini public class di X activity. Nah, itulah pokoknya. Ya, ini tuh termasuk deskripsi kelas ya. Nah, jadi kelas main activity
Itu adalah sebuah aktivitas utama yang dijalankan saat aplikasi itu dibuka. Jadi aplikasi yang dibuka itu yang berjalan tuh ini. Kata ini, yang ini, nah yang itu tuh berarti kelas itu tuh harus mewarisi sebuah fungsi dasar dari ini loh. Nah, dari ini. Up Compact Activity. Nah, dari itu. Nah, itu seperti kayak menampilkan layout, terus mengenai tombol dan interaksi dengan penggunanya. Nah, yang berikutnya itu ada ini, ini, sniper, edit tag, text view, dan button. Nah, ini bagian ini tuh kayak kamu membuat variabel itu untuk setiap komponennya yang ada di tampilan itu, activity main, kayak jenis apa, kayak dia tuh bisa memilih jenis bangunnya, misal nih luas segitiga, volume balok, terus alas tinggi yang untuk edit tag. Edit tag ini kayak dia tuh tempat kayak mengisi angka, misalnya tuh kayak alas, tinggi, panjang. Nah, yang di tag view ini label di ini tuh untuk pengguna tahu, penggunanya itu agar tahu mana yang harus diisi gitu. Nah, sedangkan bottom itu sendiri, kepencet emot ya, maaf. Yang ini, button itu sendiri, button itu untuk tombolnya, tombol untuk menghitung hasilnya. Kayak ini nih, eh nah, hitung sekarang. Nah, ini buttonnya. Nah, ini buttonnya. Tuh, kembali lagi ke, nah, ya, dan di sini kita di bagian ini on create one create atau apalah bacanya. Nah, itu sebuah fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi itu dibuka. Nah, dia tuh kayak menghitung kode dalam Java dengan layout XML yang dibuka di main activity-nya gitu. Nah, sedangkan ini sniper bangun input 1 2 3 TV hasil bla 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 itu di setiap barisnya ini tuh berfungsi kayak apa? Fungsinya itu menghubungkan variabel di Java dengan ID komponen di file layout XML. Jadi, misalnya nih input satu nih. Nah, input satu itu dihubungkan dengan edit text yang punya Android atau ID input kayak add ID inputnya di teks XML-nya. Nah, yang di bagian itu, dia itu mengisi pilihan atau daftar drop down-nya. Yang ini string itu berisi daftar nama bangun yang dipilih. Nah, kita kan ada nih daftar bangunnya itu.
luas segitiga, balok, persegi panjang, prisma, dan lain-lain seperti itu. Nah, sedangkan di ini array adapter, dia itu untuk menghubungkan antara data array dengan tampilannya ini. Bagian ini ya, set on item select list listener, yaitu kode yang dimasukkan pengguna atau misal kita nih, kita. Nah, kode yang kita masukkan untuk mengecek jenis bangun yang dipilih, misalnya segitiga atau balok gitu. Persegi panjang atau prisma seperti itu. Dan untuk menghitung luas atau volume bangun dengan rumus rumus yang sesuai. Misal volumenya balok, menghitung volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Di bagian itu. Nah, misal nih, jika kita memilih luas segitiga, maka label 1 ini akan kita akan mengisinya apa sih bahasanya? Nah, ini akan menjadi alas, terus yang kedua label 2 ini tinggi. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nih, misal kita menghitung luas volume balok. Nah, rumusnya kan panjang. Ini set 1, ini rumusnya panjang, lebar, tinggi. Nah, yang ini juga persegi panjang nih, panjang kali lebar. Nah, terus yang volume prisma seperti ini luas alasnya kali tinggi prismanya itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ternyata sudah selesai ya, teman-teman. Tidak sadar ternyata sudah selesai. Nah, di sini didobel nilai satu buah hasil. Nah, ini tuh yang input satu nih. Dia tuh mengambil teks tuh dari kolom input pertama. Yang double teks, yang double, dia itu mengubah teks input itu menjadi angka tipe agar bisa dihitung. Bawahnya, dia itu baris yang ini tuh dia itu mengambil nama bangun yang sedang dipilih atau yang sedang kita pilih, pengguna nih, kita nih pengguna. Di sniper itu, misalnya tuh luas segitiga, nih, luas segitiga, volume balok, persegi panjang, volume prisma, gitu. Nah, yang di bagian if, kita kan menggunakan if else nih. If dia itu kayak misal kita nek kita memilih luas segitiga, maka program itu akan menghitung luas segitiga menggunakan rumus luas segitiga itu. Ya, yang rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Yang else, if else ini, jika kita itu memasukkan nih volume balok.
itu volume balok. Maka program itu juga mengambil nilai dari input. Tuh baterainya mau habis guys. Dari input tinggi itu, input ketiga. Lalu untuk menghitungnya itu dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Di input yang atas ini loh. Mana tahu, mana tahu, mana tahu. Nah, ini. Di input ini. Seperti itu. Sama halnya dengan yang ini juga. Nah, ini juga ngambil inputnya dari sini. Gitu. Terus, nah setelah dihitung, jadi setelah dihitung akan ada di tampilan di TF hasil ini. TV hasil maksudnya. Nah, setelah dihitung hasilnya itu akan ditampilkan di text view hasil atau TV hasil dengan teks seperti ini. Gitu. Ini bagian yang sangat penting. Ini, dia itu bagian yang sangat penting untuk mencegah error atau false close jika pengguna itu salah input. Nah, misalnya nih, kayak kolomnya kosong atau memasukkan huruf bukan angka. Lalu itu terjadi di sebuah program atau program itu tidak akan crash. Dia itu akan menampilkan pesan. Nah, seperti ini. Input tidak valid. Jadi, jika kita memasukkan program yang salah, terus kita cek hitung atau hasil itu, maka jika tidak sesuai dengan program tadi tuh, dia itu akan menampilkan input tidak valid seperti itu. Ini tuh bisa langsung kitaran saja, karena kita pakainya emulator di ini di HP. Kita bisa langsung coba di tabel data. Kita coba dulu, ini bateraiku sudah habis ya guys ya, ya ampun. Nah, berapa? Colokannya jauh. Semoga bisa. Baterainya cukup. Ini bisa langsung kitaran. Maaf ya teman-teman, tadi kebetulan ada kendala karena laptopnya itu mati, baterainya habis, dan juga ini untuk ngerannya. Karena HP saya juga tidak mendukung, ini HP saya tidak mendukung karena belum disetting. Jadi harus di setelan dulu di sini. Jadi kalian bisa mengaturnya sendiri. Oke. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuh tadi.